Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah saat ini, kita akan merayakan perjamuan kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Tema pada ibadah hari ini adalah kegigihan dan ketekunan dalam melayani. Berdasarkan kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Pemberita firman Tuhan dan pelayan sakramen saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Ivon Laila Makatita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita hari ini. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan mengkidungkan Kidung Jemaat nomor 18 baitnya yang pertama. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkah, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat sekalian, marilah kita menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan-kesalahan kami, baik di masa lampau dan kini. Sucikanlah dengan Roh Kudus-Mu, agar kami digenggam kembali oleh tangan kasih-Mu yang lembut. Amin. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat ke-16 yang menyatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat sekalian, berdasarkan firman Tuhan ini selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan kembali bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai ke 39 yang mengatakan demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Saudara sekalian, biarlah Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Marilah kita hening sejenak, kita berdoa. Mari berdoa. Ya Allah, kami datang kepadamu untuk mengadakan peringatan akan pengorbanan paling agung yang telah Engkau nyatakan melalui kematian Yesus Putramu di kayu salib. Kiranya Roh Kudus berkenan mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu, ya Allah Tritunggal, pusat segala peribadahan hidup kami. Tuntun kami menemukan dan menghayati makna terdalam dari kematian-Mu, supaya dalam duka kami menemukan penghiburan, dalam kerapuhan kami mengalami penguatan. Biarlah firman Tuhan menguatkan iman kami selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan
yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat 12 yang menyatakan demikian. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruangan kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat sekalian, hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, bersyukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat Tuhan, ada dalam bayangan orang ketika mereka terjun ke pelayanan Tuhan, mereka menganggap bahwa itu adalah sambilan mengisi hidup atau memberikan hidup setelah sudah tidak ada aktivitas dalam pekerjaan dunia. Mereka memberikan diri dengan alasan dan motivasi seperti itu. Saudara, saya mau menyampaikan sebelum kita masuk di dalam perikop hari ini tentang pelayanan Rasul Paulus dan murid-murid Yesus.
maka ada di dalam benak kita apa yang dilakukan murid-murid Yesus, 12 murid Yesus, dan juga Rasul Paulus dalam melayani pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu bukan sambilan atau asal-asalan atau karena mengisi kekosongan, tapi pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang serius. Pekerjaan Tuhan melibatkan jiwa yang menerima Tuhan, dan sehingga banyak orang yang menerima pekerjaan Tuhan itu berubah. Karena itu saya katakan serius dia, karena bisa pekerjaan Tuhan itu merubah hidup orang. Yang merubah hidup orang itu adalah karya Roh Kudus Tuhan. Nah, saudara, kehidupan orang percaya ya itu berjalan karena tuntunan Roh Tuhan atau Roh Kudus. Roh Tuhan itu memberikan arah kepada jalan yang baik untuk kebaikan manusia. Roh Allah atau tuntunan Roh Kudus itu membuat orang akan kembali kepada jalan Tuhan ketika dia meresponi hidup dengan Tuhan. Saudara, Rasul Paulus dia selalu berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Paulus menjauhkan dirinya, pikirannya, kepintarannya dari kemampuan diri. Ya. Paulus dia hidup karena dituntun Roh Kudus, dia berjalan karena bimbingan Roh Kudus, dia meminta kekuatan Tuhan, dia meminta kemampuan dari Tuhan, dia meminta semua kuasa dan mujizat yang Tuhan berikan dan dia lakukan dengan baik. Rasul Paulus melakukan segala sesuatu karena apa yang dikaruniakan kepada dia, dia terima dengan penuh rasa hormat, kagum. Dan karena itu dalam kekagumannya akan Tuhan, Roh Tuhan bekerja bagi Paulus dan murid-murid Yesus. Saudara, di dalam perikop ini mau dikatakan begini, ya. Perkembangan perjalanan pelayanan Paulus dari kota ke kota ke mana-mana itu dari Asia kecil, Asia besar sampai dikatakan di sini ke kota Korintus, ke Efesus, itu sekarang Turki. Itu semua karena bimbingan Tuhan. Ya, Roh Kudus Tuhan bekerja lewat manusia. Dan Roh Kudus itu membawa manusia kemana-mana supaya banyak orang diselamatkan. Saudara, di dalam perikop ini mau disampaikan, Roh Kudus membawa Rasul Paulus dan orang-orang yang dikatakan percaya untuk memberikan diri pada pekerjaan Tuhan, dan Roh Kudus itu membawa orang untuk diselamatkan, untuk dikuduskan Tuhan, untuk dipulihkan Tuhan, untuk kembali kepada jalan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah kita menganggap enteng pekerjaan-pekerjaan Roh Tuhan dalam hidup, dalam karya, dalam pekerjaan, dalam hal apapun yang kita lakukan di dunia ini. Roh Kudus Tuhan itu merupakan bimbingan Tuhan, memberikan kita arah ke jalan yang benar, bukan ke arah yang sesat dan salah dan keliru. Roh Kudus itu membuka hati kita, pikiran kita. Roh Kudus Tuhan itu memberikan kita hikmat untuk bisa membedakan mana yang baik, jalan Tuhan, ikuti. Mana yang jahat, jalan yang sesat, jalan yang keliru, tinggalkan. Roh Kudus membawa kita untuk memilih dalam dua jalan. Jalan Tuhan, jalan dunia manusia. Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk diiring kepada jalan Tuhan, bukan jalan dunia dan manusia.
Karena itu saudara, saya mau menyampaikan dalam pemberitaan hari ini ya, bahwa orang-orang yang memberikan dirinya untuk dibaptis, mereka percaya kepada Yesus, mereka memutuskan untuk mengambil jalan Tuhan itu karena dorongan Roh Kudus. Paulus, murid-murid Yesus itu hanya alat Tuhan. Tapi Roh Tuhan diberikan kepada alatnya ini, yaitu manusia ini, supaya bekerja sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saudara, Tuhan akan memberikan rohnya, Tuhan akan memberikan hikmatnya, supaya banyak orang diselamatkan. Itulah yang dikatakan pemberitaan Injil. Mengapa Rasul Paulus, murid-murid Yesus memberitakan Injil kemana-mana? Ya, karena Tuhan yang menyuruhnya. Saudara, Roh Tuhan itu menggerakkan orang untuk menerima, untuk percaya Tuhan Yesus, untuk mengikuti Yesus. Roh Tuhan itu membawa orang secara total, secara utuh memberikan dirinya untuk dibaptis, disucikan, dikuduskan Tuhan Yesus sendiri, untuk mereka berubah dalam jalan hidup yang salah, bertobat dan kembali kepada jalannya Tuhan, jalan kebenaran. Jadi Roh Tuhan itu membawa kita kepada jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu jalannya Tuhan. Nah itu ya. Jadi kalau orang hidup dalam jalan Tuhan itu lurus-lurus saja hidupnya. Tapi kalau orang sudah hidup dalam jalan yang salah, nah dia tidak mau meminta bimbingan Roh Tuhan, salah terus dia. Tapi kalau orang cepat sadar dan bertobat, dikatakan firman hari ini, dia kembali meminta jalan Tuhan untuk menjadi orang yang benar dan yang baik. Nah itulah yang dikatakan mereka memberikan diri dibaptis, mau dikuduskan, disucikan Tuhan, karena mereka mau baik. Tidak mau lagi hidup dalam masa lalu, masa lampau, hal yang salah dan jahat. Mereka tinggalkan semua itu. Mereka mau hidup bersama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang teolog yang terkenal sekali, banyak buku-buku teologianya, bernama Karl Barth. Dia mengatakan begini, ini orang pintar nih ya. Tanpa Roh Kudus, teologia hanyalah sistematisasi dari pikiran-pikiran manusia dan bukanlah sebuah kebenaran. Kebenaran itu adalah Roh Tuhan yang membimbing pada kebenaran ilahi. Nah, saudara, artinya begini, ya, firman Tuhan kalau kita baca di sini ada 6 kali disebut Roh Tuhan, ya, Roh Kudus, Roh Tuhan itu sama, Roh yang baik dari Tuhan. Ya, di ayat terakhir disebutkan ketika orang memberikan dirinya bagi Tuhan, dibaptis, menerima Yesus dengan keyakinan iman, maka roh yang jahat itu dikatakan di situ, ya, pergi dari mereka. Tidak mungkin roh Tuhan dan roh yang jahat itu bersatu dalam hidup manusia, diri kita, tidak. Ya. Jadi kalau roh yang jahat itu masuk dalam hati kita, kita mau menerima roh yang jahat itu, jahatlah kita. Tapi kalau kita mau menampikan roh jahat itu, kita harus menerima total, diperbaharui pikiran, hati, hidup kita oleh Roh Kudus. Nah, saudara, kita harus membuka diri, kita harus membuka hati kita untuk selalu diterangi oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, yang menerangi seluruh hidup kita yang gelap, yang kadang-kadang suka mau jalan-jalan sendiri, ya, melakukan yang salah, yang sesat, dan kita dibawa oleh Roh Tuhan untuk mengikuti jalan Tuhan, jalan kebenaran dan keselamatan itu. Perjamuan Kudus hari ini 4 Oktober di seluruh GPIB mau menyampaikan kepada kita lewat makan dan minum perjamuan kudus, kita diingatkan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan yang menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita harus lebih mendahulukan mendengarkan suara Roh Kudus Tuhan.
dalam hati kita, dalam pikiran kita, setiap waktu. Firman Tuhan hari ini mau menyampaikan kepada kita, usirlah roh yang jahat dalam pikiran kita, hati kita, supaya kita hidup benar. Karena itu kita mau dibimbing oleh Roh Kudus Tuhan. Kita mau dibimbing dan mengandalkan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus sangat kasihi, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur perjamuan kudus, marilah kita bersama-sama mendengarkan makna penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat ke-26. Mengatakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa penguatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkan kami untuk mau dibimbing oleh Tuhan dan terus berada di dalam tuntunan Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Tuntunlah kami Tuhan untuk memaknai makna pengorbanan Yesus di kayu salib, dan kami akan makan dan minum bersama nanti. Kuatkan iman dan percaya kami. Biarlah dengan makan dan minum perjamuan kudus kami mengingat kematian Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami mohon penguatan Tuhan sebelum kami makan dan minum perjamuan kudus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat sekalian, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Marilah kita berdiri untuk mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, saudara-saudara sekalian, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, maka hendaklah kita senantiasa melekatkan diri kita bukan hanya pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita dengan penuh rasa hormat menerima dengan penuh iman dan hati kita tertuju kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita, sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus. Saudara, terimalah salam damai. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi kamu. Jemaat sekalian yang Tuhan sangat kasihi, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Jemaat Tuhan, lihatlah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan
bagi keselamatan kita. Jemaat Tuhan, lihatlah cawan anggur yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk sesama kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, berikanlah kepada pemimpin bangsa dan negara di muka bumi hikmat dan roh-Mu yang benar dan suci, agar dalam kepemimpinan mereka dibimbing oleh Tuhan dengan baik, sehingga baiklah bangsa dan negara yang mereka pimpin. Demikian juga kami percaya Tuhan Yesus Allah yang maha baik membimbing bangsa kami Indonesia dengan memberikan Presiden Jokowi dan seluruh aparat pemerintah yang bekerja berdedikasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Tolonglah mereka dalam kerapuhan hidup untuk dipimpin oleh roh kebenaran Tuhan. Kami berdoa untuk Gubernur Iwayan Koster, istri dan keluarga, juga seluruh aparat pemerintah yang ada di Bali NTB ini. Biar mereka dipakai oleh Tuhan sebagai alat-Mu
sehingga banyak orang hidup dalam sejahtera, sehat, umur panjang, dan penuh dengan kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu di seluruh muka bumi. Biarlah Tuhan Yesus Allah yang Maha Baik memberikan Roh-Mu yang kudus dan suci, agar setiap pemimpin gereja-Mu, Tuhan berikan hati yang menghamba, rendah hati, takut akan Tuhan, sungguh-sungguh bekerja dengan serius untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini, sehingga banyak orang diselamatkan karena figur hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan dengan baik demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk jemaat Maranatha Denpasar. Kami berdoa untuk semua orang-orang percaya di Bali, NTB ini. Kami berdoa juga untuk semua gereja-Mu di seluruh muka bumi. Kami berdoa untuk pimpinan Majelis Sinode GPIB dalam kepemimpinan Pendeta Kariso Rumambi. Biarlah mereka diberikan Tuhan hikmat bersama umat-Mu, agar dituntun dengan kesejahteraan kebaikan, terutama dalam masa-masa pandemi. Biar seluruh umat Tuhan dan warga GPIB, juga warga GPB Maranatha Denpasar, dibimbing Tuhan dengan kesabaran ketekunan untuk mencari Tuhan, dan Tuhan membuka pintu berkat Tuhan bagi umat-Mu di sini dan umat-Mu di berbagai tempat. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sakit di rumah-rumah, untuk mereka yang sakit di rumah sakit. Hampirilah mereka ya Tuhan, berikan kekuatan, harapan dan sukacita, dan sembuhkanlah mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk yang minggu-minggu ini berulang tahun, tambahkan mereka dengan hikmat, kasih Tuhan, umur panjang dan bahagia sepanjang umur mereka. Kami semua yang ada di sini, Allah Tuhan, baik majelis jemaat, multimedia, pianis, prokantor, dan juga vikaris yang menyelesaikan tugasnya nanti, biar Tuhan iringi kami dengan hikmat Tuhan yang terbaik. Ya Tuhan, sempurnakan doa kami secara umum ini, sempurnakan doa kami secara pribadi. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 288 bait yang pertama. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu
Terima kasih untuk berkat-berkat yang kami terima ini. Sucikanlah dan kuduskanlah ya Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta dan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Khususnya kepada Bapak, Ibu, warga jemaat yang mengikuti perjamuan kudus, khususnya kepada Bapak, Ibu, warga jemaat yang mengikuti ibadah melalui streaming video YouTube di rumah masing-masing keluarga, kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan. Informasi tentang ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan bertempat di GPIB Jemaat Maranatha Denpasar, Bali. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi 1. Saudara Mika Pokiringan Bombong, anggota Jemaat Gereja Toraja Mamasa, Sulawesi Barat, dengan Saudari Sermiati Yakob, anggota jemaat di sektor pelayanan Bethesda, pada hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2020 pukul 11.00 WITA. Pengembelaan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2020 pukul 10.00 WITA. 2. Saudara Juniarto Peter Dias, anggota jemaat di sektor pelayanan Galilea, dengan Saudari Wanda Pramudani Limbu, anggota jemaat GPIB Kasih Karunia Denpasar, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2020 pukul 10.00 WITA. Pengembelaan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2020 pukul 16.00 WITA. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan tersebut dapat dilaksanakan apabila tidak ada persoalan dan semua persyaratan lengkap. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, maka untuk kebaikan dan keselamatan kita bersama, kami mohon perhatian warga jemaat. Marilah kita bersama-sama mentaati protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah dan himbauan dari Majelis Sinode GPIB dalam upaya untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19. Wajib menggunakan masker, selalu mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik, tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Marilah kita bersatu hati, tetaplah berdoa agar Tuhan Yesus Kristus melalui kasih-Nya memberikan kita kekuatan untuk berjuang mengakhiri pergumulan tentang pandemi COVID-19 agar situasi kembali normal. Demikian warta jemaat hari ini. Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar, Bali mengucapkan selamat memasuki minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa mengasihi dan memberkati kita bersama. Terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk berdiri. Saudara yang Tuhan kasihi, Allah telah memberikan kasih, pengampunan, dan damai-Nya. Pergilah ke seluruh dunia, nyatakan secara nyata kasih, pengampunan, dan damai Tuhan untuk sesamamu manusia.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.